Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisi-kisi soal pertama yang paling sering keluar yaitu menggunakan jangka sorong. Contohnya seperti ini. Dalam soal ini kamu cukup membaca panjang benda yang diukur oleh jangka sorong ini. Nah, kita harus memperhatikan yang pertama, perhatikan posisi 0, jangan perhatikan posisi yang ini ya, tapi kita harus memperhatikan posisi 0 ini ada di mana. Nah, kita lihat di sini nih angkanya 5 ya. Kemudian ini 5,5. Nah, ini 0 ini ada di atasnya itu adalah 5,8. Gitu. Kemudian jadi di sini skala utamanya adalah 5,8. Kemudian berapa skala noniusnya? Kita lihat yang berimpit antara skala yang di bawah dengan skala yang di atas. Di mana di sini yang berimpitnya? Yang berimpitnya ini adalah di angka 7. Di angka 7 ya. Jadi di sini adalah 5,87. Ini satuannya adalah sentimeter. Kalau mau dibuat ke milimeter berarti jadi 58,7 milimeter. Lalu berapa nilai ketidakpastiannya? Kita lihat di sini skala terkecilnya adalah 0,01. Skala terkecil itu adalah 0,01. Maka nilai ketidakpastiannya itu adalah setengah dari 0,01. Baik, ini adalah salah satu soal yang paling sering muncul. Soal nomor 2 yaitu mengenai penguraian vektor. Pemain sepak bola pertama berada 8,6 meter dari gawang atau net. Nah, kita lihat di sini ada gawang, kemudian di sini orang pertama jaraknya adalah 8,6 meter dari gawang. Jika dia menendang bola langsung menuju gawang, jarak tempuh bola adalah 8,6 meter. Ini ya, dari sini ke sini pas 8,6 meter, ini A-nya. Jika dia pertama mengoper dulu bola ke pemain kedua, di sini ada pemain kedua. Di sini ada pemain kedua ya. Ini pemain keduanya, kemudian bola dioper jaraknya AY dan menendang bola menuju gawang dengan jarak AX. Di sini kita perlu kehati-hatian aja, kita perhatikan AX ini adalah bagian depan dan AY ini adalah bagian samping ya. Ini sudutnya. Jadi depan sudut dan samping sudut. Jadi di sini kita cukup menggunakan aturan trigonometri. Sin depan per miring. Jadi AX di sini adalah A sin 30 derajat karena dia ada di depan sudut. Jadi A sin 30 derajat. Sedangkan AY itu adalah A cos 30 derajat karena dia ada di samping sudut. Masukkan A-nya itu adalah 8,6, sin 30 itu adalah setengah. Ini sama dengan 4,3 meter. Sedangkan AY-nya itu adalah 8,6A-nya cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi ini 4,3 dikalikan akar 3. Nah, karena di sini akar 3-nya 1,7, jadi ini boleh kita kalikan 4,3 dikalikan 1,7, 2,53 meter. Soal berikutnya masih merupakan soal yang cukup mudah untuk dikerjakan mengenai gerak lurus. Seseorang mengendarai sepeda motor lurus ke arah barat dengan laju 15 meter per second selama 10 menit, kemudian bergerak lurus ke arah utara dengan laju 20 meter per second selama 20 menit. Lalu bergerak lurus ke timur dengan laju 15 meter per second selama 30 menit. Besar perpindahan yang dialami orang tersebut adalah, kita harus gambarkan dulu ya, utara, selatan, timur, barat. Orang bergerak, sepeda motor bergerak lurus ke arah barat, berarti dari sini dia bergerak ke arah barat, gini ya.
Nah, ini 15 meter per second selama 10 menit. Kemudian dia bergerak lurus ke arah utara. Ke arah utara itu berarti ke atas. Nah, ini ke arah utara. Nah, ke arah utara ini jaraknya adalah 20 meter per second kecepatannya, kemudian waktunya adalah 20 menit. Lalu bergerak lurus ke timur dengan laju 15 meter per second. Dia bergerak lagi ke arah timur, tapi lebih lama ya, 20 menit. 30 menit. Nah, lebih lama dari 10 menit. Ini sama-sama 15 meter per second. Oke, kalau kita perhatikan, besar perpindahan yang dialami orang itu adalah titik awal ke titik akhir, kita tarik garis lurus, gitu ya. Nah, ini delta S-nya. Delta S ini kita bisa cari dengan, nah udah kebayang ya, ini adalah sumbu X-nya dan ini adalah sumbu Y-nya. Jadi delta S itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tapi karena X-nya ada 2, ini delta ya, delta X. Delta X. Ini juga harusnya delta Y kalau Y-nya ada banyak. Oke, sekarang kita cari dulu delta Y-nya. Itu karena cuma ada 1, berarti hanya 1 ini aja. Jadi delta Y-nya atau Y-nya itu sama dengan V kalikan T ya. Sama dengan, tinggal ini yang ke atas. Yang ke atas 20 meter per second dikalikan 20 menit. Karena diameter per second, maka kita buat dalam second. Jadi 20 kali 20 kali 60. Gini ya. Karena dia harus dalam second. Jadi ini 4 kali 4 kali 6, 24.000 atau 24 km. Sekarang ke sumbu S-nya atau ke sumbu X-nya. Ke sumbu X-nya, jadi di sini ada X1 yang ini, X1 dan ada X2. X2 yang dari sini ke timur. Oke, kita lihat X1 itu sama dengan V1 kali T1, jadi 15 dikalikan 10 menit, 10 kali 60 second, jadi ini 90, 6 kali 15, 90, jadi 9.000 atau 9 km. Ini 9.000 meter atau 9 km. Kemudian X2 nya adalah V2 kali T2 sama dengan 15 dikali 30 dikali 60 sama dengan 15 kali 3, 45 kali 6, 9 kali 3, 27 ya. Nah ini sama 3 ini 1, jadi 27.000 meter atau 27 km. Maka delta X nya itu adalah delta X nya itu berarti X2 yang total sini dikurangi dengan X1. Jadi 27 dikurangi 9 sama dengan 18 km. Kita masukkan ke sini, akar dari delta X-nya itu adalah 18 tambah delta Y-nya itu adalah 24. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk Pitagoras, 18 itu adalah 3 kali 6. 24 itu adalah 4 kali 6. Gini ya. Ini kuadrat dan ini juga kuadrat. Sama-sama kali 6, ini 3 ini 4, jadi ini 5 kali 6 sama dengan 30 km. Soal berikutnya yang juga merupakan soal yang sangat mudah sesuai dengan kisi-kisi dari ujian sekolah, yaitu mengenai gerak melingkar. Contoh soalnya, gerakan pesawat terbang dengan kecepatan konstan pada horizontal jalur melingkar adalah contoh seragam gerakan melingkar. Berdasarkan gambar, jika pesawat bergerak melingkar dengan laju angular itu adalah apa? Laju angular itu adalah omega. Omega sama dengan 600 rpm. RPM itu singkatan dari rotation per menit. Nah, gini ya. Di sini yang ditanyakan adalah laju linear. Laju linear itu adalah V. V sama dengan omega dikalikan R. Nah, omeganya di sini tentu harus dalam SI atau radian per second.
Maka kita ganti di sini jadi radian per second 600. Satu rotasi itu adalah 2 pi radian. Satu rotasi itu 360 derajat ya, atau 2 pi radian. Per menit itu adalah 60 detik, di 60 second. Jadi 600 bagi 60, 10 kali 2 pi, jadi 20 pi rad per second. Kita masukkan ke sini. Jadi ini 20 pi dikalikan jari-jarinya. Nggak ada ya? Jari-jarinya nggak ada. Nah, jari-jarinya di sini harusnya ada ya. Berapa R-nya? 20 pi R meter per second. Soal berikutnya masih termasuk soal yang cukup mudah. Ini tentang gerak lurus berubah beraturan. Seorang pembalap melintasi garis finish dan pengemudi mulai mengerem untuk memperlambat. Seperti yang diilustrasikan gambar di bawah ini. Pengemudi mulai melambat ketika T0-nya sama dengan 9 dan kecepatan mobilnya 28. Ketika T-nya sama dengan 12, kecepatan telah berkurang menjadi 13 meter per second. Berapa percepatan rata-rata mobil? Kita ingat, persamaan percepatan itu adalah delta V per delta T atau perubahan kecepatan ya. Delta V berarti V akhir dikurangi V awal, dan delta T-nya T akhir dikurangi T awal. Kita lihat di soal ini ada di sini T awalnya 9, V awalnya 28, T akhirnya 12, V awalnya 13. Ini tinggal kita masukkan. V akhirnya 13, V awalnya adalah 28, T akhirnya adalah 12, dan T awalnya adalah 9. Soal berikutnya yang juga masih termasuk ke dalam soal yang mudah. Tentukan usaha oleh gaya tarik 40 Newton pada suitcase membentuk sudut 53 derajat sejauh 75 meter. Usaha W sama dengan Fs cos theta, di mana sudutnya itu adalah sudut yang dibentuk antara gaya dengan perpindahan benda, gitu ya, antara F dan S. Dah tinggal kita masukkan F-nya 45 sejauh 75 meter, S-nya cos sudutnya ini yang dibentuk adalah theta 53 derajat. Udah langsung cos 53 derajat. Kita lanjut ke kinematika, ke tentang pegas ya, gaya pegas. Di sini ada 75 kg orang berdiri pada kompresi pegas dengan konstanta pegas 5000 Newton per meter dan panjang mula-mulanya 0,25 meter. Berapakah total panjang dari pegas yang dibebani oleh orang tersebut? Gitu ya. Kita lihat orang ini masanya 75 kg. Berarti gaya yang bekerja pada pegas itu adalah gaya beratnya ya. Gaya beratnya itu adalah M dikalikan G. Masanya 75, G-nya adalah, anggap aja 10 biar mudah. Jadi ini 750 Newton. Kemudian di sini ada K-nya 5000 Newton per meter. Dan kemudian ada panjang mula-mulanya 0,25 meter. Yang ditanyakan adalah panjang akhir. Kita cari dulu dari gaya dan konstanta pegas, itu kita cari delta L-nya. Delta L-nya adalah F per K, atau ini biasanya disebut juga dengan delta X ya. Dah, delta L-nya F-nya 750 dan K-nya adalah 5000. Kita sederhanakan ya, 75 dibagi 5 itu adalah, ini nolnya habis, 75 dibagi 5 itu berarti jadi 15 ya, 15 per 100 atau 0,15 meter. Maka panjang akhirnya ini kamu tinggal jumlahkan L0 ditambah delta L. Baik, soal berikutnya masih tentang pegas, namun ini pegasnya adalah susunan seri dan paralel. Sekelompok siswa sedang melakukan penyelidikan terhadap berbagai macam susunan 4 buah pegas yang setiap pegasnya memiliki nilai konstanta dan diberi beban gantung yang sama seperti pada gambar di bawah ini.
berdasarkan percobaan itu, susunan pegas manakah yang memiliki nilai konstanta pegas pengganti paling kecil? Kita lihat untuk yang seri itu seperti ini ya. Seperti ini ya, ini seri nih. Yang seri itu begini berarti sejajar. Kemudian ada yang paralel seperti ini. Jadi kalau seri begini, tapi kalau paralel begini, ini ya. Kalau seri ini kita harus mencarinya dengan 1/. Tapi kalau paralel kita tinggal jumlahkan saja. Jadi yang pertama yang gambar pertama ini ada 1 2 3 paralel, kemudian 2 paralel diserikan. Jadi yang total pertama 1/k, yang pertama itu adalah 1/3k. Paralel tinggal dijumlahkan, jadi 1/3k ditambah yang ini paralel 1/2k. Bisa dipahami? Jadi ini k tambah k tambah k. Yang ini ya, k tambah k tambah k. Ini paralel pertama ada 3 jadi 3k. Ini k tambah k jadi 2k. Gini ya. Udah, jadi sama dengan ini sederhanakan. Jadi berapa? 6k ya. 6k bagi 3k, ini 2 tambah 3 jadi 5. Maka K1 ini sama dengan 6k/5. Jadi kalau paralel itu besar, kapasitasnya jadi semakin besar ya. Berbeda dengan seri yang akan semakin kecil. Kita lihat konstanta yang kedua, 1/k2 sama dengan ini seri 1 2 ini 1 2 3 seri, kemudian ini ada paralelnya 2. Jadi ini 1/2k tambah 1/k tambah 1/k tambah 1/k, ini ada 3k nya, kemudian ini ada 1, kita jumlahkan per 2k, 1 tambah 1, ini per 2k jadi ini 2 ya. Jadi 2, jadi ini 2 jadi 6 tambah 1 ya. Jadi ini 7/2k atau K2 sama dengan 2k/7. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah K2 dibandingkan dengan K1. Jadi semakin besar yang serinya semakin banyak, maka K-nya akan semakin kecil. Nah, selanjutnya silahkan dihitung yang bagian ketiga dan bagian keempat. Mana yang akan lebih besar? K1, K2, K3 atau K4? Ini ada kalimatnya, nggak usah dijawab ya. Baik, soal berikutnya yaitu mengenai gerak lurus. Soal ini bisa dikerjakan dalam waktu sekejap kalau kalian memahaminya. Grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah mobil yang bergerak lurus diketahui seperti gambar di bawah ini. Ini grafiknya merupakan grafik V terhadap T. Yang ditanyakan adalah grafik percepatan terhadap waktu. Kita lihat dari 0 sampai 40 grafik kecepatannya adalah naik ya. A-nya itu berarti positif karena percepatannya naik. Dari 40 sampai 80 kecepatannya tetap di 40. Jadi di sini tidak ada percepatan atau percepatannya 0. Dan di sini dari 80 sampai 120 ini kecepatannya menurun atau percepatannya adalah negatif karena kecepatannya masih positif tapi dia perubahannya turun sehingga percepatannya negatif. Kita lihat mana yang positif, turun tetap 0 atau turun atau A-nya negatif. Yang mana optionnya? Yang E, gitu ya. Atau kalian juga bisa menghitung, tapi kalaupun tidak dihitung tidak menjadi persoalan untuk soal yang ini.